Hai guys, ketemu lagi di channel YouTube Dr. Andreas. Oke, jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Ikutin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Mas Dede. Alhamdulillah saya bisa berjumpa di Sanggar Asam Gede ya. Iya. Mohon mengganggu waktunya. Ya, siap. Saya mau menanyakan tentang Asam Gede. Ini awal mulanya seperti apa gitu? Bisa nama dengan nama Sanggar Asam Gede ya? Bisa ceritakan ke saya gitu, biar masyarakat yang lain juga tahu. Gitu. Ya. Sanggar Asam Gede itu berdiri tahun 2009. Berawal dari sebelumnya tuh belum punya sanggar, akan tetapi hanya menampung anak-anak yang belajar lukis, belajar main musik, cuman belum ada kendang, belum ada apa. Dan kenapa dinamakan Sanggar Asam Gede? Karena saya ada di Muntur, Desa Muntur, karena ada situs namanya Witgentong, akan tetapi yang terkenal itu pohon asamnya yang gede. Kebetulan dari pihak Bapak itu tanah sekitar dulunya itu punya buyut. Nah, juru kunci pertama yang saya tahu itu dari keluarga ibu. Maka dari penyatuan itu saya ambillah secara tidak langsung menjadi sebuah nama sanggar sebagai ikon Muntur Losarang. Nah, ini kan prosesnya kan nggak mudah ya. Iya. Ibaratnya butuh proses yang sangat panjang ya. Nah, bagaimana bisa menyatukan, ini kan Losarang kan luas ya. Iya. Mempertemukan gitu, meyakinkan bahwa saya ini Sanggar Asam Gede gitu. Ya pertamanya ya pada satu ya, untuk wilayah Losarang itu wilayah barat terutama, bukan di kota. Sanggar itu apa sih? Ya. Orang belajar seni itu dari dalam. Nah, pertama saya ke sekolah-sekolah promosi. Yang pertama menerima itu SD Losarang, terus SMA Kandang Haur, SMA Losarang, SMP Losarang, SMA Losarang, baru nyebar. Nah, kenapa menggunakan metode ataupun cara-cara ke sekolah-sekolah? Karena yang ada anak itu adalah di sekolah. Dan tujuan visi misi motonya itu adalah etika estetika. Etika itu akhlak atau tingkah laku, estetika adalah keindahan. Bagaimana akhlak atau tingkah laku yang indah. Nah, visi misinya tadi bagaimana mengenalkan seni dari mulai seni tradisi utama Indramayu, khususnya yang ada di Losarang, seni-seni yang ada di Losarang, dan bagaimana untuk menunjang kemajuan masyarakatnya. Nah, pertama sih masyarakat apa sih, ngapain belajar-belajar sampai dimarahin apa. Tapi ketika sekarang ya tadi ada aturan-aturan di sini. Jadi bagaimana siswa itu ya, yang anak belajar di sini itu tidak boleh manggung muter-muter. Amin ya. Amin lah, muter-muter di organ. Kalau anak sekolah tetap sekolah, bagaimana mendukung untuk sekolah. Misalnya keinginan anaknya beasiswa gitu. Iya. Ketika anak berprestasi, salah satunya ada yang masuk ke perguruan tingginya apa, terus di SMA misalnya, SMK, ya kan sekarang berhubungan dengan pendidikan kalau di saya. Pertama kali yang diajarkan ya senian di Asam Gede ini apa? Ya pertama kali mah untuk seni rupa ya lukis, mahat. Pertama saya ngajarin tuh di sekolah SD terutama untuk lomba. Terus tari, saya meneliti tari terbang Randu Kentir yang ada di Jumbleng. Saya teliti, terus bekerja sama dengan Disbudpar Kabupaten waktu itu. Jadi revitalisasi di Balai Desa Jumbleng. Pemainnya tua-tua, sedangkan kita anak SMP, SD, SMA para penarinya itu yang salah satunya ya penari angkatan pertama, anaknya Ukrimun. Oh ya, Depi itu anak hasil revitalisasi itu.
Nah, terus yang di Celengnya itu anak Naim Lela yang sekarang S2 di apa Gunadarma, sekarang Karung Ranjeng kawinan itu. Salam Celeng, terus anaknya Pak Mukhlisin, angkatan pertama. Terus Ayu, Kuntang, Pendi, anaknya Pendi kan. Pun angkatan pertama revitalisasi, terus anaknya Camat Rangken, orang Dewi, orang sehingga anak dokter kan. Iya. Orang selama Dewi, orang angkatan pertama. Sehingga kakaknya kawin karo Cek Kota siapa, nah sing UMKM. Nah, pun angkatan pertama untuk revitalisasi. Ya pada kayak kita lagi persiapan merevitalisasi Gong Renteng Puntang. Lingkung seni Puntang. Jadi ya seandainya sedikit proses. Menemukan, mengajarkan yang ngajarnya ya senang dikit dok. Iya betul. Lawan beli senang ya agar. Pak habis pikiran kita kudu ada kita di rugi ya wis rugi baik ambruk wis tadi ora barang kita ya aku alhamdulillah hitungan Gusti Allah karo matematika manusia beda lebih besar Gusti Allah hitungan aku ya karena apa etika estetika yang diusung. Nah kita kan melihat sanggar-sanggar ya penuh keterbatasan ya. Iya. Kenapa begitu kuat gitu Mas Dede Jalan ini mendorong harus terus gitu. Iya. Ya karena tadi niat kita bikin sanggar itu apa? Ya. Niatnya. Kalau misalnya hitung-hitungan ekonomi, ya nggak bisa. Atau menjadi grup. Misalnya contoh, kita gawe sanggar, terus kita pusat ya penari apa, ditangkap-tangkap. Kayak grup sandiwara, grup apa. Ya sudah sampai itu. Karena sanggar itu sebenarnya bagaimana pembinaan, bagaimana pelatihan, dan bagaimana pelestarian tuh. Sanggar itu tugasnya sebenarnya. Bukan sanggar itu hanya untuk bagaimana bisa ditangkap-tangkap, tapi bagaimana pelestarian. Pernah anak si ngomong, kenapa sih orang belum ditangkap pun? Kan je bagian dari pelestarian. Beda menjadi kita. Karena ketika ditangkap, ya wis semono bae, tapi ketika pelestarian kan proses latihan terus. Iya. Proses. Ya bertahannya karena mau niat. Niatnya apa dikit. Jadi intinya ke arah melestarikannya tadi ya. Melestarikan, bagaimana melestarikan? Yang susah itu. Nah, ini Mas nih. Dengan mengenal Sanggar Asem Gede dengan yang didirikan oleh Mas Dede Jalan ini. Iya. Apa pesan yang didapat? Pesan yang didapat ya seorang kami yang cinta sama seni ya jadi berbaur menyatu menemukan satu sama lain kelengkapannya itu. Jadi yang nggak tahu jadi tahu gitu. Iya. Cinta terhadap seni kan bukan berarti memikirkan terus ekonomi, tapi ya warisan budaya yang dulu tidak ada jadi diadakan lagi, kembali lagi. Kita yang muda itu bukan terus bermuda-muda berpoya-poya beria-ria, bukan. Tapi berpikir ke depan, bagaimana kita proses tidak tangkang-tangkang bukannya begini, ya kan. Ya yang namanya proses di Asem Gede itu terlalu pemikirannya nggak monoton gitu. Dari seninya banyak pelajaran. Itu kan tetap ya pelatihan-pelatihan terus berjalan ya di sekolah-sekolah ya. Sekarang kita ekspansi ke desa-desa. Artinya apa? Ketika pemerintah desa welcome, terus pemudanya oke, ayo kita latih. Bahkan untuk fasilitas sebelum ada misalnya belum ada fasilitas kayak alat atau apa, kita supply dulu. Tuh, pembinaan terus. Tidak hanya pembinaan dari segi bagaimana memainkan, tapi yang lainnya juga. Nah, ada nggak hambatan dan kendala? Banyak. Waduh, kalau hambatan biar nanti kan ini kan biar tahu nih. Karena kan orang kan kadang-kadang menonton cuma jadinya aja. Prosesnya tidak tahu. Prosesnya kalau biar cerita gitu biar. Kendala dan hambatannya. Ya, kalau hambatan untuk pembinaan di sekolah itu gampang. Artinya ya bukan membandingkan ya, dok ya. Kalau untuk membandingkan itu kita di Losarang itu identik dengan hiburan semuanya.
Tapi selama saya mendirikan sanggar, itu kebanyakan peserta itu yang untuk penari ya, terutama penari perempuan, karena perempuan itu sinkron lah, khawatir orang tua juga. Tapi kalau untuk daerah kandang haur itu malahan mendukung orang tuanya. Daerah kandang haur terutama, yang saya hasil dari sekian lama saya bergelut, rata-rata yang belajar itu dari kandang haur. Kalau sekarang paling berapa orang? Karena belajar di sini kayak nyantri dok. Iya. Harus datang orang tuanya, lamun syukur-syukur numpeng lah konon kak. Oh, kayak nang Aldi orang. Iya. Oh, numpeng orang. Lamun biasanya gitu. Karena alhamdulillah dari kebanyakan ya wong tarian, dari wong galak-galak apa sangar-sangar. Tapi malahan mendukung kon enggak. Saya pernah ning kene ki bocah latihan bisa waktu ning wong tuane. Maju ke memeluan. Pernah nah salah satu lagi proses kita bolak-balik Bandung bisa waktu ning wong tuane. Bayarnya pira sih cepat dipegele bae. Sedangkan wong bagian sing sekolah ngerti mah wong malahan ya kesyukur bisa bocah oleh pengalaman. Oh, tampil di kampus, tampil festival di Solo, orang. Ya, sih kayak ya sampai taman mini, tampil di taman mini gitu. Artinya apa ya kita relasi, kayak misalnya festival nih kampung nih apa nih Majalengka, kita datang. Kayak misalnya sanggar-sanggar nih Dermayue, misalnya contoh Mulia Bakti, Kambing, ada acara, ya kita tampil. Nah, singkatnya kita tampil meneh. Jadi kayak kondangan kan. Iya. Jadi kayak misalnya Sanggar Mirasina kita tampil. Oh, karena tampil meneh. Nah, jadi anak kolaborasi ya. Sebarang sebelum kita ekspansi ke desa-desa, terutama mau kan lingkung seni puntang. Karena bocah nome ya mau kan asing. Karena nih kejenuhan biasa ning empang, ngair apa orang sawah, anak sing kerja apa tambang anggur, tabuan, kumpul. Jadi memang kita senang mohon ketika bocah jalan hidupnya manjak misalnya melu ya mangga hak tapi ketika masih sekolah ya maaf orang enggak sekolah dikit dipentingna buatan pengen kayak dokter pada dokter orang kan beli baru. Anak sih bisa ranjang, alhamdulillah anak selama lagi SMP melu nari terus Marian ya SMA dokter ya Unpad salam oli beasiswa kan beasiswa enak banyak ya. Oh jadi misalnya kak bocah beasiswa oli sertifikat kak itu salah satu syarat misalnya bisa beasiswa tetap laporan ketika kayak bocah wingi bocah umur kan kita kegiatan wingi anak beli sertifikatnya lagi pekan kebudayaan nasional Jawa Barat kak anak anggo syarat bidik misi dia laporan kegiatan positifnya bahkan wingi orang anak sing PPG orang terlibatan di sanggar sebagai sekretaris ya perlu karena kita mau mendukung salah satu sing siswa-siswa sini kene sing wis pada ya kayak sini kan bisa kasih pada ngajar-ngajar dong sini kene di ajar tadi anak sing PNS anak sing masih honor orang jadi kan enak orang jadi mesti terbuka sih mulai terbuka. Wow pertama mah iya mendirikan latihan dengar tajuk pada joget-joget. Aduh padahal mah mau butuh sekolah habis. Oh alhamdulillah kayak pelestarian gini wis terbang randuk enter wis orang ronggeng ketuk wis topeng carpan ya alhamdulillah wis bocah nyebar hanya ya pirang sekolah Boski Muhammadiyah terus SMA Kandang SMA Losarang terus SD Krimun 2 sing pelestariannya ya sampai tekan misalnya anak sing bocah panjak pengen gawe grup enggak saya dukung kayak ning lo bener rombongan reog ora masak ya kene bener ya celeng ora cekah ora nah ya dukung sok misalnya turung duwe alat ya dicelangi dikit ora ya ini mah mendukung pelestarian lah Nah, saya kan pernah melihat ya kegiatan dari Asem Gede seperti tari ronggeng ketuk ya. Iya. Saya seperti kayak khas dari Asem Gede ya, kegiatannya itu. Coba ceritakan tentang ronggeng ketuk itu. Nah, ronggeng ketuk itu intinya mah dok
acara ningarot. Jadi acara ritual. Tari ronggeng ketuk itu ana tahapan ritual, bedaya dan pestaan. Ya. Nah, ritual kanggo ngurah sumur misalnya anak sumur kuna kayak ning jambak, ning tugul payung, biasa yang gabus sana. Nah, kalau mening Karangsinome sumur bor apa kana? Ya, yang bersukra. Iki ning kandang aur ki. Oh, Ning ya anak-anak sumur punya sumur, ya, sumur tua ya. Sumur tua, sumur Iya. bor salama. Nah, misalnya kepengen di sekurasku, ya kono aku anak rituale iku nyandra desa. Nah, salah satu desa Puntang ki anak macapat hitungan. Iya, betul. Oh, nah pun anu ya kudu apa lagi dilestarikan ning lingkungan seni Puntang ki. Salah satu mengangkat anak putune ini sing pada hadir. Anak putune apa tuane simone pada macapa dikumpulnan gitu. Oh, ya yuk kita bareng-bareng dan ya ternyata ada penemuan-penemuan losaran. Jadi penemuan di bus dimulai kebuka. Kayak contoh misalnya tulisan hubungan tentang apa, wah dibuka sejarah Tarling, ada yang Puntang. Sampai pengendangnya Mama Sugra kuana. Nama pengendangnya Mama Sugra bahwa wong Puntang aran wong kiin dicatat di wong Puntang. Anak, oh kini lagi ditulis ulang, diketik, ya nanti rilis. Ya penemuan gitu. Ya sampai dekat ijazah tahun 1939 anak tuh. 49 anak ijazah. Wong Puntang. SMP kelas itu. Ratu Wilmina punya Wilmina. Iya. Logo Luar biasa. anak ning Puntang. Nah, ya kunku kita kenapa kita mulai ekspansi. Nah, sing Puntang acara revitalisasi Pragat, Kongrenteng, minimal berapa lagu yang kena, terus pindah. Ya karena kita asam gede harapan roadshow. Roadshow keliling lah. Puter naga cari rombongannya bocah bongas ulum bang. Nah, dari mulai Pantura, terus mana mengalas tebu, terus sanca, patrol insya Allah. Ini ku patrol teka, dolan ngobrol, konsepnya bagaimana? Ya kita mau teka, harapan pentas, cuma harapan ngupai mangan ya sro, kerbeli ya sebalik kan. Konon, artinya ya ini mulai mendesa-desa karena sekolah-sekolah di sana murid-murid singkene pada ngajar-ngajar di sekolah-sekolah. Wah, luar biasa jadi kebahagiaan ya. Iya. Nah, pesan apa? Ini terakhir ya. Iya. Yang bisa disampaikan untuk kita semua masyarakat ya, untuk pemuda-pemudi Indramayu lah, dari Sanggar Asem Gede ini. Ya intinya cintailah budaya ibumu, cintailah ya budaya-budaya daerah sekitar lah. Karena mau kan ketika pemuda Wisora seneng ya ketika kebudayaan dicabut akare di masyarakat ya hancurlah peradaban. Luar biasa. Cukup. Terima kasih Mas Dede nih. Iya. Sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.